Pertandingan Timnas Indonesia versus Brunei Darussalam pindah ke SUGBK. Sen Petrama tak senang. Pemain naturalisasi Timnas Indonesia Sen Petrama tampaknya tidak senang dengan keputusan pemindahan lokasi pertandingan melawan Brunei Darussalam ke Stadion SUGBK. Sebab ia tak nyaman melihat lalu lintas Jakarta yang begitu padat dan semrawut. Ya, seperti yang diketahui, PSSI memutuskan memindahkan lokasi pertandingan leg pertama babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia melawan Brunei pada 12 Oktober 2023 mendatang. Semula laga itu direncanakan untuk dihelat di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring, Palembang. Namun venue laga tersebut dipindahkan karena Palembang masih diselimuti kabut asap akibat kebakaran hutan dan kualitas udara di Palembang masih dinilai berbahaya bagi para pemain. SUGBK kemudian dipilih menjadi venue laga tersebut. Menariknya, PT Nema kemudian mengomentari satu kondisi kota Jakarta yang membuat dirinya tak nyaman. Dia mengeluhkan lalu lintas Jakarta yang selalu diwarnai kemacetan. Selalu sibuk, terutama di ibu kota Jakarta, semuanya hanya ada kemacetan sepanjang hari, kata PT Nema dikutip Viking Poden, Kamis 5 Oktober 2023. Selain soal kemacetan, PT Nema juga mengeluhkan lalu lintas Jakarta yang semrawut. Menurut pengamatannya, pengendara yang menerobos lampu merah sudah menjadi pemandangan sehari-hari di Jakarta. Tidak pernah menyetir sendiri. Itu lalu lintas di sana gila, tidak ada aturan di Indonesia. Jadi jika Anda cukup berinisiatif, Anda bisa langsung pergi ke depan orang-orang, tidak ada aturan, ujar PT Nema. Dan jika Anda berada di jalan utama, terdapat lampu merah tetapi biasanya mereka hanya jalan di depan Anda. Lanjut pemain yang membela klub Norwegia Viking FK itu. PT Nema mengaku tidak nyaman andai harus mengemudikan kendaraan pribadi di Jakarta. Dia menyebut pengendara lain kerap tidak sabar membunyikan klakson setiap kali lampu merah berubah menjadi lampu hijau. Menunggu sebentar saja, mereka sudah membunyikan klakson. Jika Anda melihatnya sendiri, akan sangat gila, saya tidak punya videonya. Anda harus punya cukup nyali untuk mengemudi di Indonesia, tandasnya. Debut PT Nema bersama Timnas Indonesia memang juga digelar di SUGBK. Pemain berposisi bek kiri itu mencatat debut saat skuad Garuda berhadapan dengan sang juara dunia, Argentina pada FIFA Matchday Juni 2023 silam. PT Nema baru sekali tampil bersama Timnas Indonesia. Menariknya, ketika laga Timnas Indonesia digelar di luar Jakarta, PT Nema justru absen lantaran cedera. PT Nema tak dilepas Viking FK ketika Timnas Indonesia menang 2-0 atas Turkmenistan pada FIFA Matchday September 2023 silam. Laga itu tidak digelar di SUGBK, melainkan Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Dua nama debutan baru yang dipanggil Sintayong ke Timnas Indonesia. Timnas Indonesia kedatangan beberapa nama debutan jelang laga lawan Brunei Darussalam. Awalnya Sintayong tak ingin mengambil resiko dalam memanggil nama-nama pemain Timnas Indonesia. Pernyataan ini disampaikan oleh asisten pelatih Timnas Indonesia, Nova Arianto. Masih pemain-pemain yang bisa dipanggil oleh Coach Sintayong, kata Nova kepada awak media pada Rabu 4 Oktober 2023. Berdasarkan 25 pemain awal yang dipanggil pada skuad awal, praktis minim nama pemain baru di skuad Timnas Indonesia senior. Hanya ada nama Arkan Fikri yang baru menjalani pemanggilan perdana. Meski begitu, Arkan Fikri sudah akrab dengan Sintayong sejak Timnas Indonesia level kelompok umur. Arkan Fikri sudah membela Timnas U19, Timnas U20, dan Timnas U23. Badai cedera pun menerpa skuad yang sudah masuk dalam daftar dari Sintayong. Dua nama pemain yang mengalami cedera yakni Jordi Amat dan Ian Sayuri. Jordi Amat mengalami cedera pada lanjutan AFC Championship League pada BG Peltham United.
Sementara Yen Sayuri cedera saat melakoni lanjutan pekan ke-13 Liga 1 2023-2024 melawan Borneo FC. Sementara ada satu nama pemain lainnya yang sebenarnya masuk daftar panggilan, tetapi batal main bersama timnas Indonesia bulan ini. Nama pemain yang dimaksud adalah Ever Jenner karena masalah cedera juga. Sebagai pengganti, 3 nama pengganti pun diajukan. 3 nama tersebut adalah Fahrudin Arianto, Hoki Caraka, dan Zaki Ashraf. Untuk 2 nama terakhir, mereka adalah pemain yang belum merasakan caps bersama timnas Indonesia senior. Sama seperti Arkan Fikri, Hoki Caraka sebenarnya sudah familiar dengan Sintayong sejak timnas U19. Bagi Hoki Caraka, ini menjadi pemanggilan perdananya ke timnas Indonesia senior. Untuk Zaki Ashraf sendiri, namanya sudah pernah mendapatkan panggilan ke timnas Indonesia senior meski belum membukukan caps sama sekali. Pemain muda PSM Makassar tersebut pernah masuk dalam 2 pemusatan latihan timnas Indonesia senior. Momen tersebut terjadi saat Zaki Ashraf terpilih dalam skuad TC untuk Piala AFF 2022 dan FIFA Matchday September 2023. Sayang, Zaki Ashraf tidak masuk skuad utama untuk Piala AFF 2022, sedangkan pada September lalu, ia belum diberi kesempatan main. Kondisi tersebut membuat Zaki Ashraf masih menanti caps perdananya untuk timnas Indonesia senior. Gelandang timnas Indonesia yang layak gantikan Ever Jenner saat lawan Brunei. Timnas Indonesia akan menjalani prakualifikasi Piala Dunia 2026 lawan Brunei Darussalam pada 12 dan 17 Oktober mendatang. Laga pertama rencananya dimainkan di Palembang, Sumatera Selatan. Pelatih timnas Indonesia, Sintayong, telah memanggil 25 pemain. Mereka diminta berkumpul pada 9 Oktober 2023 nanti. Beberapa pemain yang berkiprah di luar negeri seperti Asnawi Mangkualam, Pratama Arhan turut dipanggil. Lalu ada nama Sandy Walsh, Jordi Amat, Sen Betename, Sadil Ramdhani, Rafael Struijk, dan Elkan Bagat. Namun dari nama-nama ini tidak ada nama Ever Jenner yang tidak dipanggil. Dia tidak disertakan karena mengalami cedera saat membela klubnya Jong FC Utrecht. Tidak hadirnya Ever Jenner membuat Sintayong harus memutar otak mencari pemain pengganti. Pasalnya pemain naturalisasi itu tampil sangat apik saat kualifikasi Piala Asia U23. Lantas pemain mana yang bisa jalankan peran Ever Jenner? Pertama, Marcelino Ferdinand. Gelandang milik Kames Kadensi ini tidak perlu diragukan lagi kualitasnya. Dia selalu jadi pilihan Sintayong dari kelompok usia hingga senior. Pemain 19 tahun itu telah mainkan 14 pertandingan bersama timnas senior dan mencetak 2 gol. Marcelino Ferdinand punya visi bermain di atas rata-rata pemain seusianya. Dia juga punya kecepatan dan skill individu yang mumpuni. Akurasi finishing ex pemain Persebaya Surabaya ini sangat bagus. Akan tetapi kondisi Marcelino saat ini diragukan untuk tampil. Dia masih jalani pemulihan setelah alami cedera hamstring sejak pekan lalu ketika jalani latihan bersama Kames Kadensi. Selanjutnya, Arkan Fikri. Gelandang milik Arema FC ini belakangan mulai curi perhatian Sintayong. Dari Piala AFF U22 hingga kualifikasi Piala Asia U23, Arkan selalu jadi pilihan di starting 11. Panggilan untuk lawan Brunei merupakan yang pertama Arkan ke timnas senior. Dia punya kemampuan menyerang dan bertahan yang sama baiknya. Visi bermain Arkan juga cukup bagus sebagai gelandang serang, box to box hingga gelandang bertahan. Ia berpeluang dimainkan saat jumpa Brunei seiring cederanya Ever Jenner dan belum pulihnya Marcelino Ferdinand.